Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mata kuliah statistika dengan tema keruncingan dan juga kemiringan. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Di sini anggotanya terdapat 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Wildan, kedua ada Muhammad Mujib, ketiga ada Sylvia Drestiana Agustina, dan keempat ada Ninyoman Ayudian Puspita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kemiringan. Kemiringan dari suatu distribusi adalah derajat kesetangkupan atau derajat simetris dari distribusi tersebut. Dan adapun ukuran kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetris suatu distribusi data. Dapat pula dikatakan bahwa ukuran kemiringan adalah harga yang menunjukkan seberapa jauh distribusi itu menyimpang dari simetris. Jika kita tinjau berdasarkan kemiringan, suatu kurva di distribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut. Ada simetris, miring ke kanan, dan juga miring ke kiri. Di sini contoh gambarnya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasannya. Simetris di gambar simetris tadi menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit atau berkisar di satu titik. Nah, untuk yang miring ke kanan mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Sedangkan untuk yang miring kiri mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Ada beberapa rumus yang untuk menghitung koefisien kemiringan, yaitu yang pertama, memperhatikan antara rata-rata hitung modus. Koefisien kemiringannya di sini dirumuskan bahwa X min MO per S, di mana keterangannya adalah X itu adalah rata-rata, MO di sini adalah modus, karena ini rumus hubungan antara hitung modus, dan sedangkan S adalah simpang baku. Dan B, di sini ada koefisien kemiringan median. Rumusnya hampir mirip, hanya saja berbeda sedikit. Di sini koefisien kemiringan median dirumuskan bahwa 3 kurung X min MO per S, di mana X itu rata-rata, MO itu adalah median, karena yang tadi MO adalah modus karena untuk rumus modus, dan di sini MO itu sendiri di sini untuk median. Nah, sedangkan S adalah simpang baku. Yang ketiga, koefisien kemiringan menggunakan nilai kuartil. Koefisien kemiringannya di sini dirumuskan K3 min 2K2 ditambah K1 per K3 min K1. Di mana K1 itu adalah kuartil ke-1, sedangkan K2 adalah kuartil kedua, dan K3 adalah kuartil ketiga. Keruncingan atau kurtosis. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Berdasarkan keruncingan, kurva distribusi dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada leptokurtik, distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi. Yang kedua ada platikurtik, distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Dan yang terakhir ada mesokurtik, merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Bila distribusi merupakan distribusi simetris, maka distribusi mesokurtik dianggap sebagai distribusi normal. Selanjutnya ada bentuk keruncingan. Ini merupakan contoh keruncingan kurva suatu distribusi. Yang pertama itu ada leptokurtik, yang kedua ada mesokurtik, dan yang ketiga ada platikurtik. Koefisien keruncingan. Koefisien keruncingan atau koefisien kurtosis dilambangkan dengan A4 atau alfa 4. Jika hasil perhitungan koefisien keruncingan diperoleh,
1. Nilai lebih kecil dari 3, maka distribusinya adalah distribusi Pretty-Kurtic. Yang kedua, nilai lebih besar dari 3, maka distribusinya adalah distribusi Leptokurtic. Nilai yang sama dengan 3, maka distribusinya adalah distribusi Mesokurtic. Untuk mencari nilai koefisien keruncingan, dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Di pojok kiri bawah itu ada rumus data tunggal, sedangkan di pojok kanan bawah itu rumus untuk data kelompok. Oke, selanjutnya ada proyek jumlah kelurahan terdampak banjir pada tahun 2020 1 Januari. Ada Jakarta Selatan dengan 35, Jakarta Barat 32, Jakarta Pusat 17, Jakarta Timur 50, sama Jakarta Utara 23 yang terdampak banjir kelurahan. Oke, sekarang karena kita materinya dapat kemiringan, maka kita akan menentukan kemiringan distribusi data dengan menggunakan rumus Pearson. Penyelesaiannya yaitu kita urutkan dulu data yang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian jumlah seluruh data dikurangi jumlah elemen data. Jadi ada 17 tambah 23 tambah 32 tambah 35 tambah 50 dibagi 5, karena ini ada 5 data kelurahan. Jadi ada 5. Jadi hasilnya ada X sama dengan 157 dibagi 5 yaitu 31,4. Ininya juga kita dapat X sama X kuadratnya. Yang hasilnya X-nya itu 157 sama X kuadratnya 5567. Nah, kita akan menentukan lagi ukuran penyebaran data, kemiringan atau keruncingan. Diperoleh sigma X sama dengan 157. Yang tadi kita udah hitung, sama sigma X kuadrat sama dengan 5567. S2-nya yaitu N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikurangi N min 1. N itu berarti kita 5 ya tadi. Jadi S kuadrat 5 di 5567 dikurang 157 kuadrat. Menurut itu kan rumus yang di atas, dibagi 5 N min 1. N min 1 berarti 5 kurang 1 yaitu 4. S kuadratnya sama dengan 27835 dikurang 24649 per 20. Jadi S kuadratnya sama dengan 159,3. Maka standar deviasinya yaitu S sama dengan 1593 akar. Jadi hasilnya 12,62. Nah, kita akan menentukan lagi derajat kemiringan data menurut Pearson. A sama dengan X kurangi mod per S. A sama dengan X kurangi mod per S. A sama dengan 31,4 per 12,62 yang tadi. Yang tadi ini hasilnya ini kita bagi, hasilnya ada A sama dengan 2,49. Maka hasilnya positif, maka data distribusi kemiringan itu ke kanan. Kalau kita hasilnya itu negatif, maka distribusi data miring ke kiri. Rumus Pearson di sini dimaksudkan bahwa rata-rata hitung dipengaruhi oleh nilai-nilai S-rim-nya. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai S-rim, sedangkan median hanya dipengaruhi oleh kedudukannya. Bila sebuah distribusi memang simetris, rata-rata hitung median modus 6-5. Sebaliknya, bila distribusi tidak simetris, maka rata-rata hitung median modus. Lanjut, persamaan kemiringan data menurut Pearson yaitu sebagai berikut. Keterangan A sama dengan derajat kemiringan Pearson, X rata-rata hitung, mod sama dengan modus, S sama dengan standar deviasi, med sama dengan median. Rumus di atas dapat digunakan untuk data yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan.
Bila A sama dengan O atau mendekati 0, maka dikatakan distribusi data simetris. Bila A bertanda negatif, maka dikatakan distribusi data miring ke kiri. Dan bila A bertanda positif, maka dikatakan distribusi data miring ke kanan. Semakin besar A, maka distribusi data akan semakin miring atau semakin tidak simetri. Kesimpulan dari tugas statistika ini dipelajari di berbagai bidang ilmu karena statistika adalah sekumpulan alat analisis data yang dapat membantu pengambil keputusan untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan pada analisis data. Dari data yang dikumpulkan selain itu juga dengan statistika kita bisa meramalkan keadaan yang akan datang berdasarkan data masa lalu. Statistika deskriptif memberikan informasi yang terbatas, yaitu memberi informasi yang terbatas pada data apa adanya. Oleh karenanya, pemakai statistik deskriptif tidak dapat mengambil kesimpulan yang umum atas data yang terbatas. Kesimpulan yang dapat diambil terbatas atas data yang ada. Kegunaan mempelajari ilmu statistik adalah memperoleh gambaran suatu keadaan atau persoalan yang sudah terjadi. 2. Untuk penaksiran forecasting. 3. Untuk pengujian testing hipotesa. Saran. Lanjut ke bagian saran. Sedangkan pentingnya mempelajari dispersi data didasarkan pada 2 pertimbangan. 1. Pusat data, rata-rata, median, dan modus. Hanya memberi informasi yang sangat terbatas. Kedua, dispersi data yang sangat penting untuk membandingkan penyebaran 2 distribusi data atau lebih. Sekian dari